Idul Fitri itu bisa berarti 3 makna. Yang pertama, Idul Fitri itu adalah kembali kita boleh makan. Maka dari itu kita diharamkan untuk berpuasa pada 1 Syawal sebagai bentuk bahwa itu adalah merupakan hari di mana kita kembali boleh makan. Yang kedua adalah Idul Fitri, artinya kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah itu adalah kembali kepada situasi di mana kita tidak memiliki dosa, persis seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil mu'minina wal muslimin wa ja'ala diyaqa ala qulubil munafiqina wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudh min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa nuzakkihim biha. Shadaqallahu adzim. Para pemirsa dimanapun berada, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, baru saja kita menyelesaikan ibadah Ramadan 1 bulan. Mudah-mudahan ibadah kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya menyampaikan sebuah materi yang berjudul Hikmah Idul Fitri. Idul Fitri itu bisa berarti 3 makna. Yang pertama, Idul Fitri itu adalah kembali kita boleh makan. Maka dari itu kita diharamkan untuk berpuasa pada 1 Syawal sebagai bentuk bahwa itu adalah merupakan hari di mana kita kembali boleh makan. Yang kedua adalah Idul Fitri, artinya kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah itu adalah kembali kepada situasi di mana kita tidak memiliki dosa, persis seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Dikarenakan kita melaksanakan puasa selama 1 bulan, di mana kita dosanya diampuni yang telah lalu. Kemudian yang ketiga adalah Idul Fitri itu kembali kepada agama yang benar. Ini waktunya setelah kita Syawal, kita kembali kepada Islam yang benar. Udkhulu fis silmi kafah. Dan bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innad dina indallahil Islam. Dan sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah adalah agama Islam. Hadirin yang berbahagia, sekarang apa hikmah daripada Idul Fitri? Yang pertama, hikmah Idul Fitri itu adalah kemenangan melawan hawa nafsu. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai dan menjadi pemenang karena kita mampu untuk melawan hawa nafsu sehingga kita khatam berpuasa selama 1 bulan. Yang kedua adalah kembali fitrah. Ya, kembali fitrah. Karena apa? Kemudian kembali fitrah karena ada hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan disertai dengan keimanan dan keikhlasan, maka kemudian kita diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini adalah muttafaqun alaih.
Yang ketiga, hikmah daripada Idul Fitri adalah ajang silaturahim. Ada satu fenomena menarik bagi orang-orang yang tinggal di Asia Tenggara, termasuk juga di Indonesia, adalah mudik lebaran. Mudik lebaran itu sesungguhnya adalah merupakan akulturasi perpaduan antara syariat Islam dan juga budaya ataupun tradisi. Apa syariat Islamnya? Syariat Islamnya itu adalah silaturahim, dan silaturahim itu adalah merupakan salah satu anjuran agama. Kemudian tradisinya apa? Tradisinya adalah pulang kampung untuk menemui sanak famili, saudara, dan handai tolan. Mereka berdatangan dari jauh, dari utara, dari selatan, dari barat, dan dari timur dengan mengeluarkan dana begitu besar. Untuk apa? Untuk menemui orang-orang yang dicintai dan dikasihi. Sama sekali mereka tidak kapok, karena itu adalah merupakan sebuah kebahagiaan baginya. Dan yang keempat, hikmah dari Idul Fitri itu adalah pengingat untuk terus bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah sudah menyelesaikan rangkaian Ramadan itu, dan dengan cara bersyukur insya Allah kita akan ditambah nikmatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada nikmatku, maka akan aku tambah nikmat kepadamu, dan barang siapa yang ingkar atau kufur terhadap nikmatku, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Dan hadirin yang berbahagia, bahwa goal setting ataupun arah yang ingin tuju daripada kita diwajibkan berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran 133-134, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardha samawati wal ardu iddas lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'annas. Bersegeralah kamu sekalian kepada Tuhanmu dan berharap kepada sorga, yang sorga itu luasnya adalah seluas langit dan bumi. Untuk apa sorga itu? Adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Dan jadi orang yang bertakwa berdasarkan ini adalah yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarri adalah orang yang mampu menginfakkan sebagian dari rezekinya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua adalah orang yang mampu untuk menahan amarahnya sehingga tidak marah-marah kepada orang lain. Dan yang ketiga, ciri daripada orang yang bertakwa itu adalah wal afina 'anin nas, yaitu melaksanakan ataupun memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk melakukan ciri itu, sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah kita tahu hikmah Idul Fitri, maka kemudian kita akan bertambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk 11 bulan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.